Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, salawatan wa salamatan ala rasulillah, wa sahbihi rasulillahi wa mawala. Amma ba'd. Ya, Assalamualaikum para teman-teman sekalian. Kembali lagi di podcast Al-Falah Berbicara. Ya, teman-teman sekalian, para penonton dan para pendengar, kali ini kita berbeda konsep ya, agak terbuka. Di mana pemateri kita kali ini adalah pemateri yang pemuda, energik, dan penuh berwibawa tentunya. Yang dimana penuh dengan perjuangan menempuh atau berjuang untuk kemakmuran Masjid Al-Falah itu. Maka dari itu kita sambut pemateri kita, Kanda Roni Handoko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Roni Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, keseharian ini penuh kesibukan apa sekarang? Selain kita bekerja pada kegiatan aktivitas, namanya kita juga udah berumah tangga kan. Bekerja sehari-harinya di perusahaan kan. Juga kita juga hari ini alhamdulillah dapat amanah lah dari BKM Masjid Al-Falah. Alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai wakil sekretaris di BKM atau di Masjid Al-Falah tersebut. Jadi awal mulanya bergabung untuk dalam pengurusan Masjid Al-Falah ini bagaimana itu? Tentu perjalanan ini nggak semudah itu ya gitu kan. Kita awalnya dari remaja masjid, itu dari tahun 2012 remaja masjid ini berdiri. Memang dari saya sekolah, zaman sekolah lah itu kan, sampai hari ini udah tahun 2025, berarti ada sekitar 13 tahun. 13 tahun. Nah, perjalanan 13 tahun. Jadi ketika 13 tahun itu ya awalnya dari anak remaja masjid awam lah. Masjid. Ya ikut-ikut kan gitu kan. Banyak yang dipelajari dan ketika gabung remaja masjid dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung lah di BKM tersebut kan, diamanahkan sebagai wakil sekretaris. Berarti selama 13 tahun ya. Tentunya teman-teman ini waktu yang tidak sebentar ya kan. 13 tahun meniti perjuangan yang akhirnya dimana menjadi salah satu penanggung jawab ya kepengurusan masjid, yaitu menjadi wakil sekretaris. Ini tentunya amanah yang bukan sembarangan, karena amanah umat ini sebetulnya kita. Ya betul. Mantap. Nah, di kepengurusan ini sudah berapa lama Kang Roni ini menjalani amanah sebagai wakil sekretaris di BKM Al-Falah ini? Kurang lebih udah 3 bulan lah bang. 3 bulan kita berjalan. Jadi memang alhamdulillah panjang lah ceritanya kan, 3 bulan jabat nih. Jadi kemarin sempat ada kekurangan lah di masjid kan, pergantian kepengurusan baru. Cuman memang ada yang memang di masjid ini banyak kekurangan lah gitu. Apalagi pemuda-pemuda itu nggak dikaitkan gitu kan. Jadi memang dari kepengurusan yang lalu itu mengajaklah bahwasanya tentu pemuda ini sangatlah diutamakan, karena generasi-generasi ini kan harus ada ya gitu kan, menggantikan posisi mereka kan. Berarti tentunya kepengurusan yang lalu itu tidak buruk ya. Betul. Tapi semakin kita menjadi orang yang belajar dari pengalaman, maka manajemen itu diperbagus. Jadi anak-anak muda itu kita rangkul, betul. dijadikan sebagai regenerasi nanti kita selanjutnya kan gitu ya kan. Nah, selama itu ada nggak kira-kira beberapa problematik ya kan, terus permasalahan yang dihadapi selama menanggung amanah ini di BKM Al-Falah ini? Apa aja kira-kira itu permasalahan? Jadi bang, sebelum pergantian kepengurusan ini, jadi tentu ada hal yang memang banyak diperbaiki. Yang pertama memang tentang keuangan lah ya kan. Pernah sampai minus juga masjid kita ini kan. Sensitif soalnya. Sensitif, iya betul. Cuman posisinya
kita ini kan belajar banget gitu kan. Sebenarnya di fungsinya pemuda itu kan menganalisa. Kenapa bisa minus ya kan gitu kan. Betul. Nah, disitulah peran anak muda sangat dibutuhkan. Dan Siap. jadi 3 bulan kita berjalan, kita perbaiki dulu manajemennya bang. Manajemennya. Nah, jadi dari manajemen itu dan kita evaluasi dulu kenapa bisa minus Kenapa gitu. bisa minus? Ya. Pasti. Baru dan pasti ada sesuatu yang memang kurang terkoordinir. Nah, berarti jadi dari situlah kita evaluasi kan. Alhamdulillah setelah kita evaluasi ya kan kita perbaiki manajemennya, kita perbaiki kepengurusannya, terus kita juga perbaiki masalah administrasinya, baru kita rangkul juga para pemudanya, baru alhamdulillah kita dilantik dan kita jalan udah 3 bulan, alhamdulillah uang kas itu bertambah bang. Bertambah ya? Bertambah. Nah, kita tahu nih setelahnya ternyata ya kan per hari itu kita bisa harus tahu uang kas ini dapatnya berapa ya kan per bulan dan sedekah ini dari mana aja nanti kita dapatkan. Nah, kita saya catati lah ya kan dari pertama misalnya ada kita bikin infak harian. Nah, harian ini kita ada juga infak itu di masjid. Ya kan? Kita buat kota infak itu di jalan. Itu kita buka per hari, kita upgrade. Nah, jadi kita kumpulkan dan kita jadikan satu. Kita laporkanlah tiap hari. Ya. Jadi orang masyarakat tuh bang butuh yang namanya transparansi. Berarti transparan ya. Siap. Yang kedua itu dia ada infak bulanan. Mingguan dulu. Berarti itu harian ada, mingguan ada. Mingguan ada. Infak mingguan ini dan itulah kita keliling ke masyarakat. Nah, keliling masyarakat tentu dengan tadi awalnya minus ini kita cari solusi bang supaya infak ini nggak minus seperti apa. Kita buatlah infak mingguan, kita keliling ke masyarakat. Itu pun juga kita update ya. Nah, tiap minggu kan. Pasti. Baru infak bulanan kita ada buat celengan bang. Celengan bulanan memang ini program yang bagus ya, udah lama dibikin BKM lama. Nah, insya Allah ini akan kita tambah. Jadi dari ketiga ini bang kita analisa, alhamdulillah dari sebelumnya minus, alhamdulillah bisa surplus dan hari ini uang kas masjid itu kurang lebih sampai 21 juta. Nah, itulah yang kita buat inovasi dari evaluasi dari program sebelumnya kan gitu, dari BKM sebelumnya. Itu bang. Ini mungkin ada pertanyaan bang, Kang Roni. Dari pengutipan itu kan ini kan mungkin keuangan ini kan sangat sensitif, ya kan? Pengutipan terus di mana-mana masih kan gitu problematikanya kan. Pengutipan aja udah plus pengutipan terus. Ini kemana uangnya kan gitu. Jadi ini untuk menolak perkataan yang negatif lah dari masyarakat itu sendiri terkait dikutip aja kegiatannya apa nih ya, kira-kira apa yang mau disampaikan sama para donatur dari Kang Roni nih sebagai perwakilan kira-kira. Jadi bang dari kita dilantik atau dipilihnya kepengurusan, kita harus punya visi misi tadi bang. Visi misi ya pasti. Visi misi masjid ini di 5 tahun yang kami dipilih sebagai pengurus itu apa tujuannya ya. Bahwa setiap uang umat ini harus kembali lagi sama umat. Itu dia bang. Jadi dengan kita bertransparisasi tadi mengenai keuangan masjid, ya kan, kita juga harus buat programnya bang. Nah, di programnya itu apa sih yang hari ini dibutuhkan sama umat? Nah, kita harus tahu bang. Jadi selain kita cari donasi, cuman kita harus tahu juga umat butuhnya apa. Jadi ada feedbacknya bang antara masjid dan umat tersebut atau masyarakat tersebut. Nah, jadi kita buatlah program-program di masjid. Ini program-program mungkin semalam tuh udah sempat disampaikan sama Ustadz juga di podcast ini. Program itu udah berjalan ya kan, dari mulai pengajian, buka puasa bersama, ya kan. Ada juga kita buat santunan duafa. Juga kita rencana juga akan buat bang nanti sedekah sayur. Jadi ini ibu-ibu senang ini. Itu dia bang. Jadi bang, tunggu ibu-ibu. Betul. Jadi bang, menarik nih. Jadi kan gini bang, biasanya masyarakat tuh pasti kan ngeluh nih.
Maksudnya infak aja gitu kan. Iya, betul, betul. Pasti gitu kan. Tapi dengan hari ini kita nanti buat infak atau sedekah sayur ini, atau nanti kita sholat subuh baru kita bagi-bagi sayur lah ke masyarakat kan gitu kan. Kan berarti ini kan akan berdampak ke masyarakat. Berarti uang yang hari ini dikumpulkan ini akan kita sedekahkan lagi dan akan kita berikan ke masyarakat. Nah, gitu bang. Oke, jadi itu ya, itu mungkin informasi yang bagus untuk para penonton ini. Ya, jadi uang dikutip itu pengutipan per hari, per minggu, per bulan, bahkan ada celengan itu dimanfaatkan sebaik mungkin, ya kan, mengetahui problematik umat sekitar Masjid Al-Falah, ya kan. Jadi ada namanya pengajian bapak-bapak, terus ada pengajian ibu-ibu. Ini kalau nggak kita manfaati, ini sangat dirugikan sekali. Jadi kalau bisa yang uang yang kita kutip itu dikutipi, ya mungkin saya juga dikutipi, ya kan. Jadi harus saya manfaati nih, harus datang kajian. Ya, jadi uang itu kita bermanfaat. Ya, mungkin itu ya kan. Iya, betul. Jadi sirkulasinya itu berputar terus. Ya. Jadi nggak ada apa namanya yang ditutupi. Ini harus transparan. Ini uang umat ini. Gitu deh. Siap. Mungkin yang selanjutnya itu Kang Roni, kira-kira bagaimana peran pemuda yang mungkin masih enggan ke masjid ini kita gimana nih cara merangkulnya, karena kan kita perlu regenerasi nih. Nanti kan setelah 5 tahun ini kan ini nggak sebentar ini, ya kan, agak lama, tapi terasanya bentar aja. Setelah nanti pergantian rupanya kita nggak punya regenerasi. Jadi kita siapa yang mau diajak ini? Nah, itu kan gitu. Ya, gini cara mengajak anak-anak muda sekarang yang mungkin teralihkan dari masjid lah gitu kan, belum terpaut ke masjid, agenda juga belum tahu, remaja masjid pun juga enggan gitu kan, kadang hidup kadang enggak. Ini solusi dari Kang Roni sebagai perintis 13 tahun soalnya nih kan, 13 tahun gimana nih caranya? Ya, saya pernah mendengar ada beberapa kalimat di Al-Quran, ada 7 golongan umat, ya kan, yang akan ditolong di hari akhir. Dan salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda yang hari ini hatinya tertaut di masjid. Maka ini jadi motivasi saya. Tentu nggak gampang bang ini semua kan. Dari kita belajar selama 13 tahun kurang lebih, ya kan. Tentu semua ini butuh pembelajaran. Tapi ya kan, untuk adik-adik semua yang sudah ikut remaja masjid, jangan pernah berhenti belajar bang, ya kan. Jangan pernah berhenti merasa puas diri. Kadang-kadang gini bang, orang tua ini BKM masjid, bang, BKM nih. Tentu rata-rata BKM masjid ini usia di atas 40 tahun. Oh ya. Nah, ya kan. Padahal di usia 40 tahun ini BKM ini udah fokus nih bang, udah fokus ibadah, udah beda fokus dia. Udah fokus ibadah orang itu. Kenapa bilang gitu? Jadi kalaulah hari ini BKM yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh, khususnya di tempat kita lah, Tanjung Merawa, ya kan, dan kota Tanjung Merawa hari ini hampir semua rata-rata BKM itu orang tua bang. Padahal generasi itu sangat penting. Dan seandainya anak muda itu ada di dalam BKM tersebut atau lingkaran masjid tersebut, maka seluruh program yang tadinya program kemasjidan atau keumatan itu cuman sekedar misalnya program cuman ibadah sholat, ada Isra Mi'raj, Maulid gitu kan. Tapi sebenarnya ketika anak muda masuk dan di situ di lingkaran masjid, maka programnya bisa lebih bang. Bahkan kita bisa ngambil contoh, ada beberapa masjid yang ada di Jawa sana. Masjid Joko Karyan, dan masjid Sejuta Pemuda, masjid Makan-Makan, masjid Ismu Yahya. Masjid ini mencontohkan, bahkan mereka selalu menyampaikan bahwa anak muda ini sangatlah penting, dan anak muda generasi sekarang ini harus terdepan untuk berada di lingkaran masjid, khususnya menjadi kepengurusan.
Nah, jadi tentu dari semua ini yang bisa saya ambil di pelajaran selama 13 tahun dari saya remaja masjid hingga menjadi BKM, dan program-program yang kita buat ini kalau ada anak muda pasti lebih pesat berjalannya. Nah, gitu Bang. Lebih cepat lah gitu. Tentunya peran anak muda sekarang itu Iya, Bang. untuk kegiatan sangat penting. 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 Bang. Jadi mungkin ini pesan untuk para orang tua yang punya anak-anak yang usia-usia remaja, dewasa, ini BKM itu terbuka, ya, terbuka untuk hadir di apapun itu kegiatannya, mau dia masuk di remaja masjid atau di kepemudaan remaja, nah, itu tetap kita rangkul nih. Jadi pesan-pesan untuk orang tua nih ya, selalu pantau ini anak-anaknya nih, di mana sekarang dia berada. Kalau nggak ke masjid, ya kita mau tanya lagi mana kan gitu kan. Ya, kalau nggak disibukkan dengan ibadah, kita mau mengharap generasi yang gimana? Kan itu kan. Pentingnya regenerasi atau anak muda ini luar biasa untuk tentunya kemakmuran Masjid Al-Falah. Nah, mungkin terkait program-program ini, Kang Roni, program-program mungkin tadi ada yang rencanakan, tadi ada sayur gratis, Om Duafa, ya kan. Nah, kira-kira selama dalam perjalanan program ini, apakah ada kendala atau bagaimana cara mengaturnya itu? Apakah caranya itu apa namanya, melibatkan seluruh BKM atau pemuda ada juga di situ? Nah, kira-kira gitu. Nggak mungkin Bang kegiatan ini bisa berjalan sendiri, maka kita harus merangkul semuanya, baik orang tua maupun anak muda. Nah, kita ini kan sebagai penghubung nih, kita pemuda, di bawah pemuda itu juga ada remaja. Nah, biasanya kalau anak orang tua ini sama BKM yang tua lah ini, sama anak muda, komunikasinya agak sulit nih. Nah, kita lah sebagai penghubung. Nah, bagaimana hari ini kita bisa menjalankan program ini dengan baik, gitu kan. Jadi memang Bang, program-program yang kita buat ini semuanya ya kan harus berjamaah, ya kan. Baik dari tadi santunan anak yatim, duafa. Insya Allah Bang kedepannya kita apa juga mau buat 20, kalau kemarin kan kita udah 20 duafa. Nah, ini kita akan tingkatkan menjadi 40 duafa. Nah, dengan 40 duafa yang kita santun ini menjadi upgrade. Bahwasanya keberhasilan dari organisasi ini harus kita tambah dan kita follow up terus kan gitu kan. Jadi dengan kita menyantun duafa ini kita ajak anak-anak muda ini, pasti orang itu mau Bang. Seneng itu awal-awalnya kegiatan sosial dulu. Iya. Kalau hari tiba-tiba anak muda atau anak remaja itu datang disuruh sholat, oh ya angel Bang, ya susah bahasanya, ya kan. Ya orang itu pasti belum bisa nerima. Tapi ketika mereka hadir remaja ini, dan kita ajak untuk kegiatan sosial, berolahraga, ya kan, kegiatan-kegiatan yang masih ringan-ringan nih kan. Nah, nanti lama-lama hatinya tertaut di masjid. Nah, insya Allah bisalah nanti bergabung dan mendengarkan BKM-BKM orang-orang tua kita ini kan gitu Bang. Nah, itu tadi terkait program ya kan. Nah, apa dia namanya? Ini mungkin apa sih keinginan Kang Roni nih ke depannya untuk kemakmuran Masjid Al-Falah? Yang terkait program, terkait apa agenda-agenda, mungkin tadi ada cara kita untuk menarik pemuda. Nah, setelah dari situ keinginan Kang Roni sebagai perwakilan dari pengurusan BKM Al-Falah ke depan ini mau seperti apa nih masjid? Bermanfaatannya tuh mau sebagaimana kan gitu, atau dia setaknya hanya untuk sekitaran masjid saja, atau dia bermanfaat kepada yang bahkan di luar masjid itu. Itu gimana? Jadi kita Bang punya target Masjid Al-Falah ini nanti jadi sport center dari masjid-masjid lain, khususnya yang ada di Tanjung Morawa atau di Serdang ini Bang. Jadi dari segala jenis program yang kita udah buat, semoga nanti masjid-masjid lain juga mencontohkan kan gitu kan. Dengan
BKM merangkul anak-anak muda, juga nanti BKM-BKM lain juga merangkul anak-anak muda. Dengan BKM mempercayakan anak-anak remaja dan anak-anak pemuda-pemuda ini bergabung, insya Allah program itu jadi mudah, Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa masjid ini hanya untuk orang-orang tua. Iya, Iya. betul. Tapi masjid ini berfungsi baik dari yang anak-anak, ya kan? Iya. Baru nanti usia remaja, dewasa dan orang tua, Bang. Jadi harus memang seimbang ya kan? Program-program itu harus semuanya terlibat. Jadi masjid ini menjadi masjid yang dirindukan lah sama Allah, dirindukan sama kita semua, khususnya umat yang ada di Tanjung Morawa ini kan gitu kan. Berarti ini tugas yang mungkin terlalu berat ini. Terus butuh punggung yang paling kuat untuk menopang amanah yang nampaknya ringan, ya kan, pengurus masjid, ya kan, BKM, Badan Keuangan Masjid. Tapi ternyata ditelusuri, ditanya-tanya lebih dalam, ngurusi umat, ya kan, memikirkan kondisi umat sekitar, udah makan atau belum, betul kan? Memikirkan kondisi orang tua, yang jamaah yang tua-tua itu gimana, lebih prioritas ke masjid, merangkul anak muda, belum lagi yang muda-mudanya ini kita untuk memikirkan bagaimana cara menarik anak muda itu kembali ke masjid, mengajak mereka itu kan. Ini saya bukan tugas orang suami mikirin di rumah udah pening, mikirin yang di sini lagi kan. Tapi tentunya kita sama-sama percaya bahwasanya anak muda yang bergerak itu untuk mengurusi umat, tentunya kita berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kan, Bang. Nah, ini salah satu tugas terberat juga ya. Nabi pun juga begitu juga kan. Pendekar-pendekar atau panglima perang dulu kan anak-anak muda semua gitu kan. Jadi peran anak muda itu paling penting. Ini camkan Bapak Ibu ya kan, para penonton. Jadi anak muda coba terpaut ke masjid. Itu dia. Nah, terakhir mungkin Kang Roni ini terkait pesan atau closing statement ya kan, terkait untuk para orang tua, anak muda atau kita yang bergerak untuk memakmurkan masjid ini. Pesan untuk anak muda, terus belajar yang pertama, yang kedua jangan merasa puas diri, ya kan. Terus komunikasi, karena komunikasi ini sangat penting. Yang keempat, harus berjamaah, nggak bisa sendiri. Dan yang terakhir, ya kan, kita sama-sama terus mendengarkan. Jadi biasanya nih kan pemuda ini emosionalnya sangat tinggi, visi misinya sangat tinggi. Betul. Tapi orang-orang tua ini juga kadang-kadang belum bisa nerima. Makanya itu kita harus mendengarkan apa yang disampaikan sama orang tua. Tapi pun itu juga kita harus juga merasa bahwasanya capaian kita ini benar. Kita buktikan dengan kreasi atau kreatifan kita. Dan terus ada satu kata yang selalu saya ingat di dalam hati saya. Saya pernah dengar kan gitu dari guru saya, Dr. Ustadz Haryanto, bahwa jika kebaikan itu sudah tidak menjadi prioritas terdepan, maka keburukanlah yang menjadi terdepan. Maka dari itu kita harus selalu belajar dan tingkatkan kualitas keimanan kita dan terus belajar. Terus kita juga bisa bermuhasabah lah, bahwasanya apa yang hari ini kita perbuat, apa yang hari ini kita kerjakan, semata-mata itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya kali. Closing statement yang begitu luar biasa. Ini menjadi nasihat bagi kita semua, ya kan. Kalau kebaikan tidak menjadi prioritas kita terdepan, ya kan, maka otomatis keburukan itu akan melaluinya. Gitu. Ya, mungkin ya sangat luar biasa sekali, Masya Allah kali. Terima kasih untuk Kang Roni terkait pada kesempatan kali ini setelah
di dalam podcast Al-Fala Berbicara, ya kan. Semoga nanti ada sesi diskusi kita lagi. Iya, Nah, ini seru ini. betul. Karena terkait anak muda, Iya, terkait agenda masjid. Ini Iya. perlu nih selalu diskusi dengan orang-orang muda. Jadi pikirannya masih fresh, ya kan. Kegiatannya juga mungkin banyak, tapi masih tersanggupi sebelum badan itu lemah gitu dia mungkin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kang Roni pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Kita berjumpa di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.